Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berbagi cara menggunakan Google Meet untuk nanti kita gunakan proses pembelajaran secara daring. Langkah-langkahnya yang pertama, silahkan buka dulu aplikasi browser yang ada di laptop Bapak Ibu Guru. Bisa Google Chrome, Firefox, ataupun yang lain yang biasa digunakan apa. Dan juga siapkan akun Gmail. Ini harus Gmail ya, tidak boleh email yang lain, harus akun Gmail. Kalau sudah dibuka browsernya, kita bisa ketikkan di pencarian. Pencarian itu bisa di atas atau di sini. Di sini bisa, di atas ini juga bisa. Ketikkan saja Meet. Akan muncul ini, alamat dari Google Meet. Silahkan klik saja ini, akan terbuka. Perhatikan di sini, di sini ini masih tertulis login, artinya ini belum masuk ke akun Google kita. Sehingga sebelum kita mulai rapat, kita masukkan dulu akun Google kita. Kita masukkan dulu. Caranya adalah tinggal klik saja login in. Di sini nanti kita diminta memasukkan alamat email kita. Kita masukkan di sini. Nah, seandainya bahasanya ini ingin kita rubah, misalnya dari bahasa Inggris, ingin kita rubah menjadi bahasa Indonesia, langkahnya mudah. Di sini ada pilihan berbagai bahasa, bahkan bahasa Jawa pun ada. Ada banyak bahasa, silahkan dipilih bahasa yang enak digunakan, bahasa apa. Saya gunakan bahasa Indonesia. Klik Indonesia. Nanti bahasanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Enaknya saya lebih suka bahasa Indonesia. Masukkan email di sini. Lengkap @gmail.com boleh. Di depannya gmail.com itu saja ditulis, bisa sama saja. Lalu di sini silahkan masukkan passwordnya dari email ini ya. Ini email saya asepsurianto@gmail.com. Silahkan masukkan passwordnya. Passwordnya, lalu klik berikutnya. Tunggu sebentar. Nah, di sini ini lihat sudah masuk akun Gmail. Di sini sudah ada nanti. Kalau belum diberi foto, ini biasanya huruf awalnya A, S dan sebagainya. Kalau Asep ya berarti di sini biasanya A. Terus kalau didekatkan ini muncul akun Gmailnya. Ini berarti akun, pastikan ini adalah akun kita ya. Karena kadang kalau kita buka laptop, pinjam laptopnya teman atau siapa, ini adalah akun Gmail dari teman kita. Sehingga nanti kalau kita memulai rapat, berarti nanti nama yang akan tampil itu bukan nama kita, tetapi nama teman kita tersebut. Ya, baiknya ini dipastikan adalah akun email jenengan. Oke, kalau sudah masuk ke Google Meet seperti ini pastikan sudah masuk ya. Klik kalau kita ingin memulai rapat, klik rapat baru ini. Kalau kita hanya ingin bergabung, jadi kita ingin menjadi anggota rapat ya, bukan pemimpin rapat. Kalau di kelas ya, jadi siswanya bukan gurunya. Itu tinggal kita masukkan kodenya. Tapi kalau kita ingin jadi pemimpin rapat atau ingin jadi gurunya, maka kita klik rapat baru. Oke, di sini ada 3 menu ya. Buat rapat untuk nanti, mulai rapat instan, dan jadwalkan di Google Calendar. Perbedaannya begini. Buat rapat untuk nanti, ini nanti akan menghasilkan link, alamat linknya.
yang bisa dipakai kapan saja, dipakai sekarang bisa, dipakai nanti bisa, dipakai besok bisa, dan misalnya ingin memakai alamat link yang sama terus bisa dengan yang menu yang atas ini ya. Terus untuk yang kedua, yang tengah ini ya, mulai rapat instan. Ini nanti langsung masuk ke rapat, tetapi linknya nanti kita nanti juga akan mendapatkan link, tetapi linknya itu hanya bisa digunakan sekali. Artinya nanti di lain kesempatan tidak bisa digunakan. Untuk jadwalkan di Google Calendar, ini rapat yang terjadwal. Jadi misalnya kita akan mengadakan rapat di hari apa, tanggal berapa, kita buat ini sesuai kalender ya. Enaknya kalau kita ingin buat rapat, pilih yang atas saja, buat rapat untuk nanti. Ini bisa digunakan kapan saja, bahkan besok menggunakan link yang sama pun tidak masalah. Baik, makanya kita klik saja buat rapat untuk nanti. Di sini nanti akan menghasilkan link ini ya. Ini. Tinggal kita salin saja. Cara menyalinnya tinggal kita klik ini. Kita klik tanda apa ini, salin ini ya, tinggal kita klik. Oke, maka link rapat ini sudah tersalin. Selain itu, sebaiknya silakan ini ditulis juga. Jadi ini bisa kita patenkan menjadi link rapat permanen kita ya. Terutama adalah ini, yang belakang ini. Nah, ini nanti kode rapat itu bisa kita masukkan di sini. Nah, kalau ini yang buat adalah akun kita, maka nanti ketika kita masukkan di sini, ini tetap akan menjadi pemimpin rapat. Jadi langkahnya, kalau ini sudah disalin, dibagikan ke grup kelas ya, dibagikan ke calon peserta kita, siapapun itu. Lalu, ini saya bilang tadi. Baik, lalu setelah kita salin ya, tadi ini sudah disalin, kita bagikan ke peserta rapat kita, bisa menggunakan WA Web ataupun sarana yang lainnya, bisa menggunakan WA Web atau bisa yang lain. Nah, terus kita mau masuknya bagaimana? Kita mau masuknya gampang. Ingat yang tadi yang belakangnya adalah PHJ HVIH PBU. Iya, ini kita masukkan di kota. Lalu kita klik gabung. Nah, kalau ini sudah akan mulai rapat. Ya, kita klik gabung. Ingat link yang tadi juga silahkan dibagikan ke calon peserta rapatnya. Ketika ada seperti ini ya, izinkan mic untuk kamera dan mikrofon. Jangan sampai ini diklik blokir. Kalau ini diklik blokir, maka nanti Google Meet itu tidak bisa mengakses mikrofon dan kamera kita. Jadi silakan klik izinkan. Maka ini akan tertutup otomatis. Ya, kamera akan terbuka seperti ini dan video kita akan tampil. Ya, akan tampil seperti ini. Lalu untuk mengecek apakah ini sudah berhasil belum, videonya masuk atau belum, bisa diklik periksa audio video Anda. Ini bisa diklik. Ini fungsinya untuk mengecek saja sih, ini benar-benar sudah atau belum. Kalau yakin ini tidak ada masalah, audio video sudah masuk, silahkan ditutup saja. Ini tidak bisa. Background kalau ini diganti, tapi dengan catatan backgroundnya jangan seperti saya ya. Kalau background seperti ini diganti tidak bisa. Misalnya belakang kita itu tembok, atau di belakang kita itu hanya satu warna, tidak warna-warni seperti ini, kita bisa mengganti backgroundnya. Ya, ada macam-macam. Tapi berhubung saya backgroundnya itu tidak sewarna, sehingga ini tidak bisa diganti. Baik, lalu klik gabung sekarang. Ya. Lalu setelah ini kita menunggu dari peserta rapat. Peserta rapat nanti dia akan
masuk. Lalu bagaimana langkah agar peserta itu bisa masuk? Ini ada peserta yang masuk, oke. Nah, Asep yang masuk, Asep juga. Kita klik. Kita klik jadikan. Saya matikan saja ya. Oke. Ada peserta lain lagi misalnya yang juga masuk. Ada peserta kedua masuk lagi. Oke. Peserta ketiga. Kalau memang itu peserta, dipastikan itu peserta, silakan diizinkan ya. Soalnya saya matikan semua karena kalau saya hidupkan baik. Ini peserta rapat sudah masuk semua. Sudah masuk. Untuk melihat siapa saja sih pesertanya, jumlahnya berapa, di pojok kanan atas ini ada jumlah peserta yang masuk. Ini berarti ada 5 termasuk penyelenggaranya. Yang atas ini adalah penyelenggaranya, Anda ini berarti penyelenggaranya. Lalu ini misalnya kita ingin kirim pesan, tinggal klik ini untuk kirim pesannya. Misalnya kita menyapa. Ya, misalnya itu kirim pesan, nanti akan tampil di mereka. Terus seandainya kita ingin merubah tampilannya, tinggal kita ubah tata letak. Ada beberapa macam tata letak. Ini otomatis berarti nanti siapa yang berbicara dia akan tampil ya. Terus kalau slide bar ini bersusun kotak, ini nanti berarti kotak-kotak seperti ini kotak-kotak. Terus kotaknya ada berapa, bisa kita susun ya. Biar misalnya siswa kita ada 40 siswa, nah berarti ya kita tampilkan 40 biar nanti tampil semua. Atau siswa saya hanya 9 ya, ini 9 saja ya. Ini untuk yang bersusun. Sorotan, kalau sorotan ini hanya siapa yang berbicara. Nah misalnya di sini yang berbicara siapa, nanti dia akan tampil. Contoh ya, misalnya ini saya yang berbicara adalah siapa terus ada peserta yang kita tidak inginkan, kita bisa menghentikan suaranya yang pertama dia akan cara tinggal klik isu. Oke, dia akan mati ya suaranya. Langkah kedua bisa juga kita tampilkan semua. Nah, ini kan kalau tata letak ini tadi ya, sorotan berarti dia yang tampil hanya yang berbicara saja. Kalau bersusun ini maka dia akan tampil semua ya, Yang keempat ada slide bar. Slide bar ini berarti nanti ada yang berbicara tadi,
Ya, ini yang berbicara terakhir Bapak Soekarno. Ini yang berbicara, dan di sini ada daftar pesertanya. Nah, silakan tampilan mana yang paling dinyamani, yang paling disukai, yang mana nanti bisa dipilih. Terus untuk membisukan, selain tadi ya, di sini kita klik bisukan, bisa juga di sini. Nanti tampil pesertanya tinggal klik di bisukan. Tetapi untuk menyalakan mikrofon ini harus dari peserta sendiri. Harus dari peserta sendiri. Ini nyala. Maka untuk mematikannya, nah, sudah mati. Bisa begini, bisa juga dengan atau lewat ini ya, ini sama, ini fungsinya sama untuk mematikan mikrofon itu ya. Itu langkah untuk mematikan mikrofon, tinggal kita dekatkan ke yang bersangkutan lalu dimatikan mikrofonnya. Untuk presentasi, misalnya kita punya file presentasi, maka tinggal klik saja presentasi sekarang. Presentasi sekarang ini ada 3 pilihan. Seluruh layar, ini artinya nanti seluruh layar yang tampil di laptop kita akan ditampilkan. Jendela, ini nanti akan tampil jendela, artinya jendela yang kita pilih saja ya. Terus tab, ini ya sesuai tab yang kita buka. Ini sedikit penjelasan singkat dari saya. Kalau nanti kurang jelas, bisa kita diskusikan di forum KKG ya. Terus oke, sebelum saya akhiri, bagaimana cara menutupnya, mengakhiri ini ya, mengakhiri rapat ini. Di sini bisa peserta itu mengklik tutup telepon, atau bisa juga kita keluarkan dari rapat dari sini ya, kita keluarkan, bisa ini dihapus, dia akan keluar. Atau bisa juga peserta biarkan mereka menutup sendiri dengan sama ya, ini tutup teleponnya, dia ditutup sendiri, ini juga dia akan keluar. Terus kalau kita ingin mengakhiri ya, kita tinggal klik saja tutup telepon ini ya. Ini artinya kalau nanti sudah selesai. Demikian dari saya. Nanti kalau kurang jelas bisa didiskusikan di forum KKG. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.